Sedurung pun iki ngelantur ngirim subscribe, like, komen, lan share. Ayo sukses semua. Om Swastiastu. Selamat datang kembali di channel Hindupedia bersama Didit Octaviano dan Dabagus KD David Nugraha. Kali ini kami akan membahas rumor wanita lebih sakti dalam ilmu leak. Ketika kita mendengar rumor tentang leak Bali, selalu wanita yang lebih banyak dicurigai, banyak bahkan dituduh sebagai pelaku ilmu leak. Misalnya bila ada seorang yang sakit mendadak dan tak kunjung sembuh, saat dibawa ke pengobatan non medis, pasti seorang nenek yang dituduh. Begitu juga ketika ada seorang suami yang takut terhadap istrinya, maka ada isu bahwa sang istri dituduh menggunakan ilmu penangkap. Dan sangat jarang didengar bila pengguna ilmu leak itu adalah laki-laki. Bila ada itu pun hanya beberapa. Terlepas dari segala tuduhan tersebut, hal ini karena memang wanitalah yang dipercaya lebih cepat sakti dalam menguasai suatu ilmu magis. Dalam konsep Dewa Tenawa Sange, para dewa selalu didampingi oleh seorang dewi yang disebut Sakti sebagai sisi feminim dari dewa. Misalnya Dewa Siwa, saktinya Dewi Durga. Selain itu Dewi Durga juga dianggap sebagai yang menganugerahi ilmu leak. Jadi tidak heran bila wanita jauh lebih cepat sakti daripada laki-laki, sebab yang menurunkan ilmu leak ke dunia adalah Dewi Durga. Salah satu contohnya ketika Dewi Parwati murka dan berubah wujud menjadi Dewi Durga Mahakali. Tidak satupun dewa yang mampu menandinginya. Dewi Durga diyakini sebagai ibu seluruh alam semesta, sehingga kekuatan alam semesta tertumpu lebih banyak pada wanita atau seorang ibu. Ketika leak berubah wujud, kekuatannya setara dengan orang melahirkan. Inilah yang menyebabkan laki-laki sangat banyak yang gagal saat mempelajari leak. Selain itu, secara alamiah wanita jauh lebih tabah dan sabar ketimbang lelaki. Maka ketika melaksanakan pantangan-pantangan dalam mempelajari ilmu spiritual, wanita jauh lebih hebat. Maka ketika seorang wanita mempelajari ilmu leak akan lebih sakti daripada lelaki, karena jika ada godaan, laki-laki jauh lebih mudah tergoda. Di dunia perleakan, ia yang lebih kuat menahan nafsu lebih cepat sakti. Jadi tidak heran bila wanita jauh lebih sakti. Di Bali seringkali ada ibu-ibu yang saat marah meneriaki anaknya, "Dasar anak leak!" Berarti ia mengakui dirinya bisa ngeleak. Fakta tentang rumor leak suka makan bayi. Ini fakta kedua ya. Orang Bali umumnya percaya bahwa bayi yang baru lahir sangat rentan diganggu oleh orang yang menekuni ilmu leak. Banyak rumor bahwa para penekun leak akan menumbalkan bayi untuk meningkatkan ilmunya. Opini ini tidak sepenuhnya benar maupun salah. Ketika seorang penekun leak mempraktikkan ilmunya, ia akan melepas roh, dan saat lewat di rumah yang terdapat seorang bayi, otomatis bayi tersebut pasti terbangun dan menangis teriak-teriak. Hal ini disebabkan daya tangkap gelombang bayi masih sangat peka. Bayi tersebut sebenarnya cuma kaget karena merasakan tabrakan frekuensi. Menurut para penekun spiritual, sangat jarang leak menyakiti seorang bayi, kecuali ia adalah orang yang memang memiliki sifat iri dengki. Sebaliknya, para penganut leak sangat menyayangi bayi. Mereka akan ke kuburan dan mendoakan bayi yang meninggal. Tidak wajar seperti digugurkan dengan sengaja. Penganut leak akan memasukkan setengah jiwanya ke dalam mayat bayi dan membuat bayi tersebut kembali hidup. Kemudian mereka akan memimang si bayi selama beberapa saat. Lalu arwah si bayi akan kembali dicabut dan disemayamkan kembali. Namun di sisi lain, bayi juga paling diincar oleh leak. Dikatakan bagi para penekun leak, aroma bayi akan sangat enak. Dalam lontar Kande Patrari disebutkan, aura atau energi dari bayi masih suci dan murni. Inilah yang membuat para penganut ilmu leak tertarik untuk menyakiti bayi. Pada pementasan calon arang ada dialog yang berbunyi, "Ingsun wipraya anturaken sawaning wong rari sejeroning garba mayusang, tigang sasih pinake pedaksina."
yang artinya hamba akan mengaturkan mayat bayi dalam kandungan Rosia 3 bulan sebagai persembahan. Dialog ini diucapkan ketika pemeran Mata Gede memohon kesaktian kepada Dewi Durga. Menurut salah satu seorang pendekun spiritual asal Karangasem, ada sebuah ilmu leak yang bertujuan membunuh janin dari jarak jauh yang bernama ajian kembang sareng. Jadi memang tak semua leak menyakiti bayi, namun ada juga leak yang bertujuan untuk menyakiti bayi, bahkan membunuh seorang bayi. Kembali ke penekunnya. Ya teman-teman, demikian pembahasan ilmu leak, fakta-fakta leak yang ada di Bali. Selamat menyaksikan. Salam Hindu Bali. Om Santi 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 Om.